Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri, berdoa memohon penyertaan Tuhan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itulah yang akan kita renungkan pagi ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, Yesus pegang kunci hatimu. Itu yang akan kita renungkan. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ungkapan ini memberitahukan kepada kita betapa penting Tuhan ada dalam hidup kita, memegang kunci hidup kita, mengatur hidup kita, dan memberkati kita. Suatu ketika saudara, ada seorang anak Tuhan yang baru bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Karena begitu bahagianya dia yang telah menerima Tuhan, dia mengizinkan Tuhan, mengundang Tuhan untuk tinggal di dalam rumahnya. Lalu saudaraku, dia begitu senang mengizinkan Tuhan berdiam di dalam rumahnya. Dia memberikan tempat yang baik bagi Tuhan pada saat itu. Lalu karena memang dia sebelumnya adalah orang yang hidup sebagai anak yang dipimpin oleh setan, anak iblis lah saya katakan, hidup dalam kegelapan, tentu hidupnya dipimpin oleh setan. Setelah dia bertobat saudara, dia meninggalkan semua karakter lamanya, kehidupan lamanya, dan hidup dalam Tuhan. Setelah dia mengundang Yesus ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya, lalu saat itu hidupnya penuh bahagia. Dia begitu bersuka cita. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak, mereka tidur dengan bahagia saudara. Tetapi ketika pagi-pagi buta, pintu rumah anak Tuhan ini diketuk oleh seseorang saudara. Lalu anak Tuhan ini berpikir bahwa dia sedang kedatangan tamu, dan dia segera mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Tetapi dia khawatir bahwa tamu ini sepertinya tamu yang tidak baik, karena masih pagi-pagi subuh dia sudah datang untuk bertamu. Akhirnya dia membuka pintu itu dengan pelan-pelan saudara. Dan ternyata memang tamu yang ada di depan pintu itu saudara adalah setan, adalah iblis yang ingin masuk kembali ke dalam kehidupan anak Tuhan yang sudah bertobat ini. Tetapi karena dia sadar bahwa dia telah menerima Tuhan di dalam kehidupannya dan ada Tuhan di sana, dia tidak mau membuka pintu itu untuk setan lagi. Akhirnya ketika dia tahu itu setan, dia menutup pintu itu dengan segera. Tetapi setan saudara telah mengganjalkan kakinya di pintu itu, sehingga pintu itu tidak bisa tertutup sepanjang hari. Dia begitu berusaha dengan sekuat tenaga.
dan tidak mau membuka pintu itu untuk setan. Dan setan pun tidak mau menarik kakinya. Sampai sore saudara, baru setan berpikir, biarlah malam ini aku mengangkat kakiku dan besok aku datang lagi. Akhirnya kakinya ditarik, pintu itu pun tertutup. Dia sudah kelelahan sepanjang hari berhadapan dengan setan. Akhirnya dia datang berlari kepada Yesus dan dia mengadu dan berkata, Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa hari ini aku begitu susah menghadapi setan yang ada di depan pintu itu? Mengapa engkau tidak menolongku? Lalu Tuhan berkata kepada anak Tuhan ini, dia katakan, ya, engkau memang susah hari ini, karena memang yang ada di depan pintu itu adalah tamumu. Karena engkau memegang kunci rumahmu dan engkau membuka pintu untuknya, itu adalah tamumu. Tetapi karena dia setan dan engkau tidak mau dia masuk, engkau susah. Karena setan itu telah mengganjal kakinya di pintu itu. Lalu dia berpikir, mungkin karena masih ada yang kurang bagus saya kasih kepada Tuhan. Lalu malam itu dia katakan kepada Tuhan, tidurlah di tempat tidurku. Ku beri semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia rela tidur di ruang tamu. Dan malam itu juga mereka tidur saudara. Tetapi keesokan harinya seperti biasa, pada pagi-pagi buta, pintu rumah itu kembali diketuk oleh seseorang. Dan anak Tuhan ini terbangun dan segera ia mengambil kunci dan ingin tahu siapa yang ada di depan pintu. Dia buka pintu itu pelan-pelan dan ternyata memang tamu yang ada di depan pintu itulah iblis, adalah setan yang ingin lagi masuk ke dalam kehidupan anak Tuhan ini. Tetapi dia tetap komitmen, sekali aku membuka hati untuk Tuhan, biar Tuhan tetap di dalam kehidupanku. Dia tidak mau setan lagi masuk dalam hidupnya. Dia menutup pintu itu. Tetapi kembali setan telah mengganjal kakinya dan pintu itu tidak bisa tertutup lagi seperti biasa. Sepanjang hari anak Tuhan ini kembali bergumul untuk menutup pintu itu. Dan pada sore harinya setan kembali menarik kakinya dan pintu itu bisa ditutup kembali. Lalu segera ia berlari lagi kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa hari ini aku begitu susah menghadapi setan itu? Mengapa Tuhan tidak menolongku? Lalu kembali Tuhan katakan, anakku, rumah ini milikmu dan yang memegang kunci rumah itu adalah engkau. Sehingga setiap tamu yang datang ke rumah ini, itu ada di bawah kuasamu. Sehingga kalau tadi engkau berhadapan dengan setan, itu pun karena engkau memegang kunci rumah ini dan engkau membukakannya. Lalu karena dia merasa dia sudah begitu lelah berhadapan dengan setan ini, lalu dia berkata kepada Tuhan, kalau begitu Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak selalu berhadapan dengan setan itu? Lalu Tuhan merangkul dia, memeluk dia, katakan, anakku, aku tahu pergumulanmu. Sekarang aku ingin menolongmu. Tetapi berikanlah kepadaku semua kunci rumah ini. Izinkan aku memegang kuncinya. Supaya setiap yang datang, biarkan aku yang membukakan pintu. Lalu karena memang dia sudah merasa lelah berhadapan dengan setan, dia pasrah memberi semua kunci rumahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, tidurlah engkau di tempat tidurmu. Izinkan aku mengambil tempat dimanapun aku ingin tidur malam ini. Dia tidur nyenyak luar biasa karena sudah capek saudara. Lalu pagi-pagi itu kembali seperti biasa. Pintu rumahnya diketuk lagi saudaraku. Ada tamu yang datang seperti biasa. Dan dia sadar itu pasti sudah setan di depan pintu. Dia melompat dari tempat tidur seperti biasa untuk membuka pintu. Tetapi ketika dia hendak melangkah ke pintu itu, dia melihat Yesus memegang kunci itu, dan Yesus melangkah juga ke pintu itu, berjalan ke pintu itu, dan dia sadar bahwa ternyata rumah itu bukan lagi miliknya sepenuhnya, tetapi sudah menjadi milik Tuhan, karena Tuhan yang memegang kuncinya. Lalu dia perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada tamu yang ada di depan pintu itu. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, segera Yesus membukakan pintu itu, dan membukanya tidak sedikit-sedikit, dia membukanya dengan lebar. Lalu berkata, selamat pagi, siapa yang Anda cari di sini? Lalu ketika iblis mendengarkan suara itu,
Dia melihat bahwa ternyata yang ada di depan pintu itu Tuhan Yesus. Lalu iblis begitu kaget dan berkata, "Tuhan, aku salah alamat." Langsung saat itu juga iblis lari karena dia tidak pernah tahan untuk berhadapan dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan ini pun kaget, saudara. Dia heran. Dia langsung sujud di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sudah sekian lama aku susah dibuat oleh setan ini. Tetapi ketika Engkau memegang kunci rumah ini, dia tidak bisa berhadapan lagi dengan Tuhan ternyata. Dan dia tidak akan menggangguku lagi." Tuhan katakan, "Ya, dia tidak akan mengganggumu lagi selama aku yang pegang kunci rumahmu ini." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah yang membuka pikiran kita untuk mengerti betapa pentingnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berkata, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, di sana Yesus mengatakan, saudara, saya akan bacakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yakinlah saudaraku, bahwa ketika kita membuka hati untuk Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memimpin kita kepada segala kehidupan yang baik dan kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tetapi setan akan selalu datang untuk merusak hidup kita. Tetapi kalau kita berikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengurus musuh kita. Dan ketika setan melihat benar-benar Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, dia akan tunggang langgang saudara. Dia akan lari segera. Dan dia akan katakan kepada Tuhan, "Aku salah alamat Tuhan." Karena Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita, saudaraku, memiliki jaminan tidak akan diganggu oleh setan. Selama Tuhan ada di dalam hidup kita, berdiam dalam hidup kita, setan tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk mengganggu kita, untuk mengintimidasi kita. Karena itulah firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan jika Allah bersama dengan kita, kita lebih daripada pemenang. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara, melalui kebenaran ini, saya melihat saudaraku, ada begitu banyak kehidupan orang di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, yang begitu sulit keadaannya, hanya karena tidak mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi dengan renungan ini, saya ingin mengajak saudara dan saya, mari kita membuka hati, menerima Tuhan, mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup kita, dan menyerahkan kunci hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang mengatur hidupmu, maka Dia akan atur hidup kita sempurna, baik adanya, dan kita akan menikmati sukacita hari ini dalam Tuhan. Itu yang saya sampaikan saudaraku. Jadilah anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu menyapa kami pagi ini. Kami bersyukur untuk firman yang menyapa kami ini. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan juga anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, topang mereka, jamah ulurkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan menolong mereka dan memberkati. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersuka cita hari ini karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka dan ingatkan bahwa itu anugerah-Mu. Ajar supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu pagi ini yang bergumul, yang dibelenggu oleh persoalan kehidupan, yang juga dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka rindu jawaban Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhan menjamah memberkati mereka semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan,
Hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk saudara men-share, membagikan renungan ini saudaraku, supaya ada banyak juga orang yang merindukan kasih Tuhan mereka dilawat oleh Tuhan dan diberkati. Itulah kerinduan hati kami. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan tentunya dan sukacita bagi kita semuanya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.